Komisi Pemilihan Umum mengumumkan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dari hasil pengundian KPU, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, lalu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3. Bagaimana para paslon memaknai nomor urut tersebut? Komisi Pemilihan Umum mengumumkan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dari hasil pengundian KPU, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3. Ini nomor pileg berbeda dengan pilpres ya. Nomor berapapun itu sama saja. Yang menjadi kekuatannya tentu figur ya. Kan tidak tertukar Anies dengan Prabowo atau Anies dengan Ganjar gitu. Tidak ada rezeki yang tertukar, apalagi kandidat yang tertukar gitu. Jadi nomor berapapun kami terima, dan nomor 1 itu suatu hal yang menandakan Anies dideklarasikan yang pertama, mendaftar yang pertama ini. Dan kalau melihat tanda kode keras, kode alamnya itu, begitu Gus Imin narik itu nomor 8, habis itu nomor 1. 8 artinya presiden ke-8, nomor 1 artinya yang pertama memenangkan kontestasi. Sedap. 2 gitu, kita kan di hidup nggak bisa sendiri ya, kalau bisa berdua gitu. Jadi ini kombinasi terbaik dari senior junior, tua dan muda. Bahkan di naskah visi misi Prabowo Gibran dikatakan bahwa langkah ekonomi ke depan kita adalah ekonomi Pancasila. Dan itu merupakan titik tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Jadi banyak hal itu sebenarnya ada 2 hal. Kita cari jalan terbaik di tengahnya. Itulah Prabowo Gibran. Lagi-lagi 2 itu kan bisa victory, bisa juga peace sebenarnya kan. Memang terasa tensi politik akhir-akhir ini lumayan hangat. Tapi tadi Bang Willy sampaikan dengan sangat baik sebenarnya. Ya ini pesta demokrasi sekaligus kontestasi demokrasi. 2014, 19 sebenarnya ada banyak pecah belah di sana sini. Kita udah belajar lah dari yang lalu. 2024 kita lebih baik debat gagasan, adu gagasan, dan tetap santai-santai aja. Karena ini pada akhirnya kan buat kebaikan masyarakat Indonesia. Uniknya, saat masing-masing paslon mendapatkan nomor urutnya, tiap pendukung capres-cawapres langsung mendapatkan atribut yang sesuai dengan nomor urut yang baru didapatkan. Jadi dari tadi kita bicara cocokologi istilahnya, cocokologi. Tapi menurut saya nomor 3 memang yang paling cocok buat Pak Ganjar. Jadi memang Pak Ganjar sendiri adalah kader PDI Perjuangan, begitu juga saya. Jadi nomor 3 ini beberapa kali selalu kita dapatkan gitu. Jadi memang akan mempermudah kita dalam mengkampanyekan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Presiden, karena sama-sama nomor urutnya nomor 3. Nah terus juga tadi kemarin disampaikan oleh Pak Ganjar, buat dia nomor 3 adalah persatuan Indonesia. Nah, saya setuju dengan politik yang santun dan adem dan lain-lain, tapi kita juga harus substantif dalam berpolitik, ya kan? Itu juga yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Kita harus mengakui bahwa ada hal yang tidak sedang baik-baik saja terjadi di negeri ini, seperti demokrasi dan lain-lain. Dan ini bagian dari rangkaian kampanye, karena kampanye itu kalau harus substantif lah. Riang gembiranya juga harus, kenapa riang gembira? Nah, ada sebab-sebab yang menjadikan kita riang gembira. Apa ketika U17 kita menahan seri tim yang cukup unggul umpamanya, ya kan? Tapi kalau riang gembira terus kan jadi aneh, ya kan. Tapi ada kalanya kita harus marah ketika melihat ketidaknetralan aparat, kita melihat praktek-praktek nepotisme atau kolusi dan korupsi dan lain-lain. Nah, ini juga bagian dari rangkaian kampanye. Saya tidak setuju kalau kita selalu mengatakan, oh, pemilu itu ketika hari pencoblosan. Bukan, pemilu itu adalah satu rangkaian kejadian yang dimulai dari awalnya adalah pencalonan, bahkan sebelum pencalonan, proses pencalonan, kampanye politik, sosialisasi, pencoblosan. Ketika pencoblosan itu belum selesai, karena ada yang suara dihitung, ada suara dihitung, ada apakah ada kecurangan ketika kita menggugat di MK. Nah, itu semua adalah proses sampai nanti ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Nah, semoga masyarakat juga mengerti bahwa kita bukan mau marah-marah atau bagaimana. Kita ada saatnya kita riang gembira, tapi kembali lagi harus substantif. Setelah penetapan nomor urut ini, masa kampanye akan digelar pada 28 November hingga pertengahan Januari 2024. Tim TV One mengabarkan.